Assalamualaikum anak-anakku. Untuk bab yang akan kita bahas setelah UTS ini itu adalah tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk zaman praaksara sendiri pengertiannya itu merupakan zaman sebelum manusia itu belum mengenal tulisan gitu, atau biasa disebut dengan zaman Nirleka. Ya, jadi zaman praaksara itu biasa disebut dengan zaman Nirleka. Untuk mempelajari kehidupan pada masa praaksara itu digunakan beberapa ilmu bantu. Itu ada paleoantropologi, ya tentang manusia khususnya tentang asal-usul. Lalu paleontologi itu yang tentang fosil tumbuhan dan binatang. Lalu geologi itu tentang komposisi struktur dan sejarah pembentukan bumi. Lalu arkeologi itu yang mempelajari kebudayaan manusia pada masa lalu. Sedangkan untuk mengetahui usia benda-benda peninggalan zaman praaksara itu digunakan yang namanya metode stratigrafi, topologi, dan kimiawi. Lalu untuk sumber sejarah itu ada fosil berupa fosil sisa-sisa tumbuhan, hewan, atau bagian tubuh manusia yang telah membatu. Tentunya tulang, ya. Fosil itu merupakan petunjuk juga tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Itu disebut fosil pandu atau late fosil. Yang kedua itu ada Abricausaurus. Itu merupakan tempat tinggal manusia purba itu ya. Itu berupa gua karang itu banyak ditemukan di Irian Jaya dan Pulau Seram. Lalu ada Kejoken Modiker, itu berupa sampah dapur ya yang berupa tumpukan kulit kerang yang berbentuk bukit saking banyaknya menumpuk. Ini banyak ditemukan di Medan, Sumatera Utara, dan di Aceh. Lalu ada artefak. Ini yang berupa alat-alat yang digunakan manusia purba untuk memenuhi kehidupannya. Ini bisa berupa alat dari batu, tulang, tanah, dan logam. Untuk periodisasi masa praaksara itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu periodisasi secara geologis. Geologis kan tadi sejarah pembentukan bumi gitu ya. Untuk berdasarkan ilmu geologi itu zaman prasejarah dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Ini zaman tertua atau zaman permulaan, usianya 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa ini bumi masih belum stabil, masih panas gitu ya. Udaranya masih sangat panas dan belum ada kehidupan karena bumi masih berpijar-pijar, masih panas gitu. Lalu yang kedua ada zaman Paleozoikum. Ini usianya sekitar 340 juta tahun yang lalu. Untuk temperatur bumi itu sudah mulai turun atau mulai dingin ya, mulai mengalami pendinginan. Di sini sudah ada tanda-tanda kehidupan berupa binatang-binatang kecil, makhluk bersel satu seperti bakteri, dan binatang-binatang yang tak bertulang belakang gitu. Zaman ini biasa disebut dengan zaman primer atau pertama. Lalu zaman Mesozoikum. Ini usianya sekitar 140 juta tahun yang lalu. Ini disebut zaman sekunder. Ini biasa disebut juga zamannya dinosaurus. Kalian tentunya sudah tidak asing ya, dinosaurus itu sudah pernah melihat kalian ya di TV-TV gitu. Ini mulai hidup binatang-binatang besar seperti dinosaurus, Atlantasaurus, dan burung-burung dan binatang menyusui tingkat rendah ini. Pokoknya di situ zaman hewan-hewan yang sangat-sangat besar gitu ya. Itu zaman Mesozoikum atau zaman dinosaurus atau zaman sekunder. Lalu ada zaman Neozoikum atau Kainozoikum. Ini usianya 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi ini sudah stabil, kehidupan semakin berkembang. Untuk masa ini dibagi menjadi 3, ada zaman tersier ketiga. Ini ketika binatang besar sudah mulai punah, ini dinosaurus sudah mulai punah ya. Kemudian muncul binatang-binatang mamalia atau menyusui dan jenis-jenis kera. Untuk zaman kuarter itu zaman adanya manusia di atas permukaan bumi.
Zaman ini dibagi menjadi dua. Ini ada zaman Delirium atau Pleistosen ya, sama zaman Holosen. Ini ya. Untuk fosil manusia praaksara itu banyak juga ditemukan di wilayah Indonesia. Ini diteliti oleh para ahli arkeologi atau arkeolog di Indonesia. Ini yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Ini manusia besar yang tertua di Jawa, artinya. Ini ditemukan sama von Koenigswald, ini di Sangiran. Tentunya di lembah Sungai Bengawan, Solo. Ya, untuk ciri-cirinya kalian di buku kalian itu sudah ada, silahkan kalian pelajari. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus, ini manusia kera yang berjalan. Ditemukan oleh Eugene Dubois, ini di Ngawi, Jawa Timur. Ciri-cirinya ada di buku kalian pula. Lalu yang ketiga ada Pithecanthropus mojokertensis, ya. Kemudian Homo. Homo ini ada 3 macam, ada Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo sapiens. Homo sapiens itu manusia cerdik, ini memiliki tubuh yang sempurna seperti manusia sekarang. Ini. Ya. Untuk periodisasi zaman arkeologis itu ada zaman batu, ya. Zaman batu menunjuk pada satu periode di mana alat kehidupan manusia itu terbuat dari batu, ya. Tapi nggak semuanya dari batu, ada pula yang jadi tulang, tapi sebagian besar ini terbuat dari batu. Untuk periode zaman batu itu dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Ya, ini alat-alat yang dibuat itu masih sangat kasar, ini belum halus. Ini contohnya itu ada kapak genggam dan kapak perimbas. Ini. Ya. Lalu zaman batu madya itu Mesolitikum. Ya. Contohnya itu kapak Sumatera. Sudah agak lebih halus sedikit gitu. Lalu yang ketiga zaman batu muda itu Neolitikum. Ini batu-batunya sudah diasah, alat-alatnya sudah diasah dan halus. Ini sudah mulai tahu yang namanya seni-seni, sudah memperhatikan nilai seninya ini pada zaman ini. Kemudian yang terakhir itu ada zaman batu besar atau Megalitikum. Ini dinamakan zaman batu besar karena hasil budayanya terbuat dari batu dalam ukuran yang besar. Pada waktu itu juga manusia sudah mempunyai keyakinan, yaitu berupa animisme dan dinamisme. Animisme sendiri itu dari kata anim, itu mempercayai tentang roh nenek moyang, ya, roh-roh halus gitu, yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu itu. Lalu untuk dinamisme itu kepercayaan bahwa segala sesuatu itu memiliki kekuatan atau tenaga gaib. Ini yang benda, ya. Benda itu mempunyai tenaga gaib. Untuk hasil-hasil budaya pada zaman Megalitikum itu ada beberapa. Ini ada 7 macam. Yang pertama menhir. Menhir itu tugu batu sebagai tempat pemujaan terhadap nenek moyang. Berhalanya, ya, istilahnya. Itu untuk tempat pemujaan. Lalu ada dolmen. Itu meja batu besar. Itu untuk meletakkan sesajen. Lalu ada kubur batu, itu untuk menyimpan mayat, untuk menguburkan mayat, ya. Lalu waruga itu kubur batu, itu berbentuk kubus atau bulat dengan tutup berbentuk atap rumah. Ini kecil kalau waruga. Ini pemakaman kubur batu, ya, untuk menyimpan mayat, tapi bentuknya kecil, kotak kecil. Atasnya seperti atap rumah. Lalu ada sarkofagus atau keranda, ini juga peti jenazah, tapi ini bentuknya seperti lesung, jadi agak panjang, ya, panjang. Lalu ada punden berundak dan arca patung. Ini untuk punden berundak itu digunakan sebagai tempat pemujaan juga.
roh nenek moyang. Lalu arca patung itu yang berbentuk binatang atau manusia, itu melambangkan nenek moyang yang menjadi pujaan mereka, yang dipuja mereka. Itu. Lalu yang kedua ada zaman logam. Ini pada zaman ini mereka sudah mengenal kemampuan untuk membuat alat yang terbuat dari logam. Untuk pembuatan alat dari logam mereka menggunakan dua macam teknik. Yang pertama teknik cair perdu, itu cetak lilin. Benda yang akan dicetak dibuat dari lilin kemudian dibungkus dengan tanah liat yang diberi lubang. Lalu yang kedua itu teknik bivalve, itu dua tangkup. Jadi ditangkupkan itu cetakannya. Itu yang teknik bivalve. Ya. Pembagian zaman logam itu ada beberapa. Yang pertama itu ada zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu. Zaman perunggu ini hasilnya berupa nekara, moko, kapak perunggu, arca perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan yang terbuat dari perunggu. Dan yang ketiga itu zaman besi. Ini ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita mengenai manusia purba. Silakan kalian pelajari, kalian rangkum ciri-ciri manusia purba yang ditemukan di Indonesia dari mulai Meganthropus paleojavanicus sampai ke Homo. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, silakan kalian kerjakan tugasnya.